Kami dari kelompok 1 akan membawakan sebuah makalah yang berjudul Studi Awal tentang Filsafat yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, di sini saya Muhammad Alvin Mubarak dengan NIM 224103010010 bahwasanya akan menjelaskan faktor timbulnya pemikiran filsafat. Nah, pemikiran filsafat sendiri muncul karena adanya dorongan dari dalam diri manusia untuk memahami realitas dan makna dalam hidup. Ada beberapa kontribusi pada munculnya pemikiran filsafat ini, yaitu yang pertama, keheranan atau taumasia. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang alami tentang dunia dan sekitarnya. Rasa ingin tahu ini mendorong mereka untuk bertanya tentang berbagai hal, seperti asal mula alam semesta, hakikat manusia, dan makna hidup. Yang kedua yaitu kesangisan atau skeptisis. Ketika manusia dihadapkan pada berbagai penjelasan yang berbeda tentang suatu fenomena, mereka mulai meragukan kebenaran dari penjelasan tersebut. Yang ketiga yaitu keinginan untuk mengetahui kebenaran atau philosophia. Yang ketiga ini, manusia memiliki hasrat untuk mengetahui kebenaran tentang berbagai hal. Salah satunya keinginan ini mendorong mereka untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamentalnya tersebut. Yang keempat yaitu ketidakpuasan dengan penjelasan mitos dan legenda. Kebutuhan atau menentukan nilai dan moral. Manusia hidup dalam masyarakat dengan berbagai norma dan nilai yang berbeda. Hal ini seringkali menimbulkan pertanyaan tentang nilai mana yang benar dan mana yang salah. Filsafat menawarkan kerangka berpikir untuk menganalisis nilai-nilai moral dan etika, sehingga membantu manusia untuk menentukan bagaimana mereka harus hidup dan bertindak. Dan yang terakhir yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini seringkali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan filosofis baru. Misalnya, penemuan teknologi nuklir, munculnya pertanyaan tentang etika penggunaannya. Filsafat membantu manusia untuk memahami implementasi filsafat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mereka dapat menggunakannya secara bertanggung jawab. Ada contoh pertanyaan filosofis yang mungkin muncul dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, apa usul mula alam semesta? Apa hakikat manusia dan apa makna hidup seseorang? Itu tadi faktor timbulnya pemikiran filsafat yang saya jelaskan dan saya pahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat dimulai dari zaman Yunani kuno hingga masa kini. Plato, seorang filsuf Yunani kuno, berpendapat bahwa berfilsafat berarti mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Filsafat terus berkembang melalui beberapa zaman, diawali dari zaman Yunani kuno, zaman kegelapan, zaman pencerahan, zaman awal modern, dan modern. Yang terakhir dan zaman postmodern hingga saat ini. Filsafat juga telah mempengaruhi berbagai bidang ilmu, termasuk filsafat ilmu itu sendiri, yang membahas berbagai topik seperti metode ilmiah, realisme, anti-realisme ilmiah, teori, dan pengamatan, falsifiabilitas, dan verifikasi. Berikut adalah fase-fase dalam perkembangan filsafat. Yang pertama, fase Yunani kuno. Dalam sejarah peradaban manusia, periode filsafat di zaman Yunani kuno menjadi yang terpenting. Filsuf-filsuf terkenal seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang kedua, fase zaman kegelapan. Zaman ini terjadi antara abad 12 sampai 13 Masehi, yang dikenal pada
yang dikenal pula sebagai abad pertengahan. Yang ketiga, fase zaman pencerahan. Pada periode ini filsafat mulai bergerak menjauh dari agama dan lebih menuju rasionalisme dan empirisme. Filsafat juga telah mempengaruhi berbagai bidang ilmu, termasuk filsafat ilmu itu sendiri yang membahas berbagai topik seperti metode ilmiah, realisme, anti-realisme ilmiah, teori, dan pengamatan. Perkembangan filsafat dari awal hingga sekarang. Yang pertama, fase Yunani kuno. Filsafat dimulai di Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Filsuf pertama adalah Thales dari Miletus. Filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya dengan Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang kedua, fase zaman ke-8 atau abad pertengahan. Selama abad pertengahan atau abad 515 Masehi, filsafat seringkali dipengaruhi oleh agama, khususnya oleh Kristen dan Islam. Filsafat Kristen berkembang di Eropa Barat dengan tokoh-tokoh seperti Agustinus dan Thomas Aquinas. Yang ketiga, fase zaman pencerahan. Pada abad 17 dan 18, filsafat mulai bergerak menjauh dari agama dan lebih menuju rasionalisme dan empirisme. Yang keempat, fase modern dan postmodern. Dari abad 19 hingga sekarang, filsafat telah berkembang dalam berbagai arah. Filsafat analitik dan filsafat kontinental adalah dua cabang utama dalam filsafat kontemporer. Filsafat juga telah mempengaruhi berbagai bidang ilmu, termasuk filsafat ilmu itu sendiri, yang membahas berbagai topik seperti metode ilmiah, realisme, anti-realisme ilmiah, dan lainnya. Perkembangan filsafat ini menunjukkan bagaimana pemikiran manusia telah berkembang sepanjang sejarah. Filsafat membantu kita untuk memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan teori tentang pengetahuan. Istilah filsafat secara epistemologis merupakan persamaan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris. Berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata philosophia merupakan kata majmuk yang terdiri dari kata philos dan sophia. Kata philos berarti kasih, bisa juga diartikan sahabat. Adapun sophia merupakan kebijaksanaan atau kearifan, bisa juga berarti pengetahuan. Adapun tujuan dari filsafat ialah untuk memperoleh kebenaran yang bersifat dasar dan menyeluruh dalam sistem konseptual. Filsafat menghasilkan pula kebenaran yang bersifat abstrak, spekulatif, akan tetapi tidak mampu mengetahui bagaimana cara menggandakannya. Ilmu pengetahuan adalah insting akal manusia secara sistematis dalam menciptakan kebutuhan baru untuk memenuhi hasrat atas rasa ingin tahu. Baik, terima kasih telah memberikan waktu kepada saya, dan saya di sini yaitu selaku presentator atau pemateri yang keempat, yaitu yang bertugas menjelaskan terkait dengan pandangan kebenaran perspektif filsafat. Nah, kebenaran yaitu merupakan salah satu topik sentral dalam filsafat. Jadi dulu para filsuf itu telah memperdebatkan hakikat dan kebenaran, tentang sumber-sumber, tentang bagaimana kita dapat mengetahui selama berabad-abad. Berikut ini adalah saya ada beberapa perspektif tentang kebenaran dalam filsuf dan tentang filsafat ya. Ada beberapa teori, yaitu yang pertama teori korespondensi. Nah, teori ini yaitu menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara suatu penyataan dengan kenyataannya. Nah, seperti contohnya yaitu langit itu berwarna biru. Nah, dianggap kedua yaitu ada teori koherensi. Teori ini yaitu menyatakan bahwa kebenaran adalah atau konsisten dengan sistem kepercayaan lain yang sudah kita pegang. Nah, koheren di sini
tidak selalu berarti benar, tetapi lebih kepada kesesuaian internal antara kepercayaan. Contohnya, jika seorang percaya bahwa semua burung bisa terbang dan dia memiliki seekor kan bahwa obat ini dapat menyembuhkan penyakit. Nah, dianggap benar jika obat tersebut. Itu adalah teori pragmatisme. Terus yang keempat yaitu ada teori konstruktivisme, yaitu menyatakan bahwa pengetahuan tidak ditemukan melalui dikonklusi oleh manusia melalui interaksi dengan pengalaman dan lingkungannya. Pengetahuan bersifat subjek, dipengaruhi oleh imprentasi dalam kerangka berpikir individu. Contohnya ada dua orang yang memiliki peristiwa yang sama, mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang apa yang terjadi di peristiwa tersebut. Terus yang kelima yaitu ada teori feminisme. Teori ini yaitu mengkritik teori pengetahuan tradisional yang dianggap androgentrik, yaitu berpusat pada pengalaman dan sudut pandang seorang lelaki. Nah, feminisme menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana pengetahuan dikonstruksi dan bagaimana pengalaman perempuan dapat memberikan konstruksi penting dalam epistemologi. Yaitu kesimpulannya, tidak ada satu definisi tunggal tentang kebenaran yang diterima oleh universal oleh semua filsuf. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan kebenarannya mungkin merupakan konsep yang kompleks dan multidimensi. Diskusi yang tentang kebenaran dalam filsuf atau filsafat yaitu masih terus berlangsung hingga saat ini. Para filsuf terus memperdebatkan bagaimana sih teori kebenaran dan berusaha untuk memahami hakikat yang kompleks. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon